Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Smart City Innovation. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Leonardo Butar-Butar, NPM 44212100031. Saya berasal dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri dari Universitas Pancasila. Enjoy this video. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana apa itu yang dinamakan Smart City Innovation dengan perkembangan bisnis engineering dan teknologi industrial automation. Pertama-tama kita harus mengetahui apa sih yang dinamakan dengan Smart City Innovation dengan perkembangan bisnis engineering dan teknologi industrial automatic. Di sini inovasi, inovasi Smart City Innovation uh, dengan perkembangan bisnis, engineering, dan teknologi industrial automation ini menggambarkan pendekatan yang mengintegrasikan teknologi digital, konektivitas yang dengan dan solusi berbasis data yang untuk meningkatkan keberlanjutan, efisien, kualitas hidup, dan pelayanan publik dalam lingkungan perkotaan. Dalam konteks ini, Smart City Innovation ini menggunakan teknologi digital seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan, Big Data Analysis, dan komputasi awan untuk mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data dari berbagai sumber. Inovasi Smart City Innovation ini mengacu pada teknologi digital dan solusi berbasis data mencakup berbagai aspek kota, seperti infrastruktur, transportasi, energi, pengolahan limbah, keamanan publik, kesehatan, dan pelayanan publik. Selanjutnya itu, apa sih yang jadi konsep dari Smart City Innovation ini? Nah, di sini saya sudah merangkum beberapa konsep dari Smart City Innovation ini. Yang pertama itu adalah konektivitas dan infrastruktur digital, di mana jaringan dan konektivitas yang kuat untuk memastikan aksesibilitas internet yang cepat dan luas di seluruh kota. Lalu infrastruktur sensor dan perangkat IoT yang terpasang di seluruh kota untuk mengumpulkan data dan dalam waktu nyata. Lalu penyediaan platform data terpusat dan terbuka yang memungkinkan berbagai data antara berbagai sistem dan pemangku kepentingan. Um, Konsep yang kedua itu adalah pengelolaan data dan analitika, yang dimana pengumpulan pemrosesan dan analisis data yang luas untuk mendapatkan wawasan yang berharga dan menginformasikan pengambilan keputusan. Penggunaan teknik analitika sebagai big data analysis, machine learning, dan AI untuk mengidentifikasi pola, tren, dan kebutuhan masyarakat. Penerapan kecerdasan buatan untuk memprediksikan dan mengimplementasikan berbagai aspek kota, seperti lalu lintas, permintaan energi, dan pola kejahatan. Konsep yang ketiga itu pelayanan publik dan keterlibatan masyarakat. Pemerintah digital yang memberikan akses mudah dan transparansi ke layanan publik seperti pembayaran tagihan, pengajuan izin, atau laporan masalah. Keterlibatan masyarakat yang lebih efektif melalui platform digital yang memungkinkan partisipasi dan dalam pengambilan keputusan, umpan balik warga, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Layanan publik yang ditingkatkan melalui personalisasi, prediksi kebutuhan, dan pemberdayaan teknologi seperti layanan kesehatan jarak jauh atau pendidikan digital yang sudah disesuaikan. Konsep yang keempat itu adalah keberlanjutan dan efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan dan solusi energi cerdas untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan efisiensi energi kota, pengelolaan pintar dan pemantauan penggunaan dan distribusi energi yang terhubung dengan penggunaan data real-time dan kecerdasan buatan, solusi cerdas untuk pengelolaan limbah, penghematan air,
pengelolaan transportasi yang berkelanjutan, dan penggunaan sumber daya alam yang lebih efisien. Dan konsep yang terakhir itu adalah mobilitas dan transportasi. Nah, di mana pada mobilitas dan transportasi ini menggunakan sistem transportasi yang terintegrasi, yang memanfaatkan teknologi data dan konektivitas untuk mengoptimalkan aliran lalu lintas, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan keamanan. Layanan transportasi yang digunakan di berbagai eh, transportasi publik cerdas, dan konektivitas transportasi yang memudahkan perjalanan warga dengan menggunakan teknologi otonom dan kendaraan terhubung untuk menciptakan mobilitas yang lebih efisien dan aman. Inovasi Smart City Innovation ini untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dengan memanfaatkan teknologi di digital dan solusi berbasis data ya, untuk meningkatkan kualitas hidup warga, efisien, keberlanjutan, dan keterlibatan masyarakat itu sendiri. Metode apa sih yang yang digunakan pada Smart City Innovation ini? Di sini ada beberapa metode yang saya rangkum. Uh, ada 4 metode, yaitu pengumpulan data dan analisis data, di mana pada pengumpulan data ini menggunakan sensor, perangkat IoT, dan sistem terhubung untuk mengumpulkan data dari berbagai aspek kota, seperti lalu lintas, polusi udara, penggunaan energi, dan keamanan publik. Uh, Analisis data Analisis data ini juga menerapkan teknik analitika data seperti big data analysis, machine learning, dan AI untuk mengidentifikasi pola tren dan wawasan yang berharga dari data yang terkumpul. Metode yang kedua itu adalah infrastruktur teknologi, di mana pada infrastruktur teknologi ini ada berbagai konektivitas, uh, komputasi awan, keamanan data. Di konektivitas ini membangun infrastruktur yang diperlukan untuk menghubungkan berbagai perangkat, sensor, dan sistem dalam lingkungan kota. Untuk komputasi awan ini menggunakan infrastruktur komputasi awan untuk mengelola, dan mengakses data secara efisien. Dan untuk keamanan data ini diterapkan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi data yang dikumpulkan, yang diproses, dan yang disimpan, serta menjaga privasi warga kota. Dan metode yang ketiga adalah kolaborasi pemangku kepentingan, seperti kemitraan publik, keterlibatan masyarakat, kolaborasi antar lembaga. Untuk kemitraan publik atau swasta itu bisa membentuk kemitraan strategis antara sektor publik dan swasta untuk berbagai sumber daya, pengetahuan, dan teknologi yang diperlukan untuk inovasi kota tersebut. Untuk keterlibatan masyarakat itu adalah untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui konsultasi publik, forum partisipatif, keputusan melalui konsultasi publik, forum partisipatif, atau platform digital yang memungkinkan warga untuk memberikan masukan dan umpan balik. Dan yang selanjutnya itu adalah kolaborasi antar lembaga yang dimana mengadakan kerjasama antara institusi pendidikan, pusat riset, dan lembaga lainnya untuk berbagai pengetahuan dan melakukan penelitian bersama. Dan yang metode yang terakhir itu adalah pendekatan pemecahan masalah, di mana dalam pendekatan pemecahan masalah ini ada berbagai cara, yaitu pendekatan bertahap, prototyping dan uji coba, desain yang berpusat kepada pengguna. Untuk pendekatan yang bertahap ini, uh, dia mengadopsi pendekatan bertahap dalam implementasi inovasi kota, dalam implementasi Smart City Innovation, dengan memulai dengan proyek kecil, mempelajari pelajaran dan mengembangkan solusi yang lebih luas dan kompresif. Uh, Lalu untuk prototyping dan uji coba ini menggunakan metode prototyping dan uji coba untuk menguji solusi baru sebelum diterapkan secara luas. Selanjutnya itu adalah desain.
di mana desain yang berpusat pada pengguna ini untuk memperlihatkan kebutuhan, preferensi, dan pengalaman penggunaan dalam merancang dan mengembangkan solusi inovatifnya. Selanjutnya, bagaimana sih cara untuk menjalankan Smart City ini? Nah, di sini ada berbagai cara yang saya sudah rangkum. Yang pertama itu adalah identifikasi tantangan dan prioritas. Nah, yang kedua, melibatkan pemangku kepentingan, pembentukan tim dan kemitraan, penentuan visi dan strategi, perencanaan dan rencana tindakan, infrastruktur teknologi, pengumpulan dan pemrosesan data, implementasi dan uji coba, keterlibatan masyarakat itu sendiri, dan evaluasi dan perbaikan agar adanya suatu perubahan. Uh, dalam Smart City Innovation ini perlu dicatat bahwa cara tersebut adalah proses yang berkelanjutan dan memerlukan keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan, fleksibilitas, kolaborasi, dan pemantau terus-menerus terhadap perkembangan teknologi adalah kunci dalam menjalankan inovasi kota, dalam menjalankan smart city innovation ini agar lebih sukses untuk kedepannya. Di sini saya membuat sampel case-nya sebanyak 3, di mana yang pertama itu pengelolaan lalu lintas yang pintar, nah, yang kedua penggunaan energi terbarukan, dan yang ketiga itu manajemen limbah yang efisien. Yang pertama itu pengelolaan lalu lintas yang pintar. Nah, contohnya itu ya adalah kota XYZ ini menghadapi masalah kemacetan lalu lintas yang parah. Maka dari itu, kota untuk mengatasi hal tersebut, kota XYZ ini diharapkan dapat mengimplementasikan Smart City Innovation ini yang melibatkan penggunaan teknologi digital dan solusi berbasis data. Adapun cara-cara yang dapat diambil yaitu yang pertama itu adalah instalisasi sensor lalu lintas dan kamera CCTV di persimpangan jalan utama untuk mengumpulkan data lalu lintas secara real time. Lalu pemrosesan data penggunaan teknik analitika data untuk mengidentifikasi pola lalu lintas, titik kemacetan, dan kebutuhan perbaikan infrastruktur yang diperlukan. Lalu penerapan sistem manajemen lalu lintas cerdas yang mengatur waktu lampu lalu lintas berdasarkan volume lalu lintas aktual dan penggunaan data prediktif untuk mengoptimalkan aliran lalu lintas. Dan yang terakhir itu menerapkan aplikasi mobile yang memberikan informasi lalu lintas dan rute alternatif kepada pengendara, serta mendukung integrasi dengan layanan transportasi berbagai. Lalu kasus yang kedua itu adalah penggunaan energi terbarukan. Nah, di sini saya membuatkan case adalah sebuah kota ABC berkomitmen untuk mencapai keberlanjutan energi dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan. Mereka mengembangkan eh, inovasi kota pintar yang didukung oleh teknologi digital dan solusi berbasis data. Untuk mencapai hal tersebut, dapat ada beberapa langkah yang ditempuh oleh kota ABC tersebut, di mana kota tersebut harus install sensor dan meteran pintar di bangunan dan jaringan listrik. Hal tersebut untuk mengumpulkan data energi secara real-time, lalu pemrosesan data dan analisis data energi, lalu penerapan sistem manajemen energi cerdas, lalu pemantauan dan pelaporan kinerja energi yang tersebar kepada warga kota melalui platform digital sehingga mereka dapat mengoptimalkan penggunaan energi di rumah mereka. Lalu kasus yang ketiga itu adalah manajemen limbah yang efisien. Eh, Salah satu contohnya adalah di sini kota DEF ingin meningkatkan efisiensi. Di sini saya mengambil sebuah kasus di mana kota Balige
ingin meningkatkan efisiensi di dalam pengelolaan limbah, di mana dengan menggunakan teknologi digital, solusi berbasis data tersebut, mereka mengembangkan inovasi kota pintar. Beberapa langkah, adapun langkah-langkah yang diambil pada Kota Bali ini adalah pemasangan sensor pintar juga, analisis data yang mengimplementasikan pada pengumpulan limbah yang efisien, lalu menentukan jadwal pengumpulan yang optimal. Lalu pengumpulan aplikasi mobile yang memungkinkan warga untuk melaporkan lokasi status kontainer limbah yang penuh, sehingga pengumpulan limbah dapat dilakukan dengan efisien. Lalu implementasi sistem pengelolaan limbah pada Kota Balige yang memungkinkan pemantauan real-time, perencanaan rute optimal, dan pemantauan kualitas udara terkait limbah. Nah, kasus-kasus tersebut menggambarkan bagaimana inovasi kota eh, Smart City Innovation ini dapat digunakan di teknologi digital dan solusi berbasis data dapat mengubah dan mengatasi masalah konkret dalam pengelolaan lalu lintas, energi, dan limbah. Pendekatan yang terhadap pengumpulan data yang cerdas, analisis data, dan pengumpulan aplikasi mobile merupakan suatu elemen utama dalam kasus-kasus tersebut. Sekian penjelasan mengenai Smart City Innovation dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Eh, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk like and subscribe channel ini agar terus memberikan pengetahuan yang lebih untuk kedepannya. Nah, terima kasih, saya ucapkan terima kasih, saya undur diri.